Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk monthly reading general Leo, khusus untuk karir dan kesehatan di bulan Januari 2022. Oke, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok ya. Saya minta maaf juga nih buat Leo yang menantikan video weekly reading di minggu ini. Saya tidak ada rilis karena terlalu banyak ya aktivitas saya gitu ya. Jadi ada tuntutan harus kesana kesini, jadi saya kurang ada waktu untuk rilis video di weekly ini. Dan ya semoga ini tidak membuat para Leo berhenti untuk terus menyaksikan video M Lexi Tarot ya. Oke, ada beberapa di antara kamu nih yang berkata bahwa ngomongnya nggak jelas, nggak ngeh gitu ya. Terlalu cepat, nggak ada titik komanya ya. Saya minta maaf juga untuk beberapa di antara kamu kenapa saya berbicara terlalu cepat gitu. Kadang memang saya mendengarkan intuisi saya ataupun gambaran dari apa yang nampak ya di mata saya gitu. Jadi ini pesan berasal dari intuisi. Mungkin teman-teman tahu bagaimana rasanya bermimpi, semacam bermimpi. Kalau bermimpi itu kan koneksinya ke alam bawah sadar ya. Kadang ketika kita bangun kita lupa apa yang kita mimpikan tadi. Semacam itu yang saya alami sebenarnya. Kenapa saya harus ngomong cepat-cepat? Karena saya takut saya lupa gitu. Ya. Dan ya untuk beberapa di antara kamu mungkin kurang paham di dalam penyampaian saya karena bisa jadi karena terlalu cepat, atau bisa juga karena tidak ditonton dari awal gitu ya. Jadi nggak diikuti nih penjelasannya gitu. Karena saya sebagian besar menjelaskan dari kartu ke kartu gitu, per kartu gitu ya. Ya. Tapi sebisa mungkin saya akan usahakan berbicara lebih lambat ya. Oke, untuk Leo ada animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work ya. Beberapa di antara kamu sepertinya senang nih memelihara hewan ini ya, peliharaan ya. Dan terkadang ya bagi pecinta hewan ya, bagi yang paham ini, yang punya hewan peliharaan di rumah pasti sering berkomunikasi ya, berbicara, walaupun tahu jelas-jelas kita tahu ya kalau anabul kita itu pasti nggak akan ngejawab dengan kata-kata ya kan. Kalau bisa dia berbicara dengan kata-kata pasti kita terkejut dong gitu. Cuman kita paham nih bahasa lewat mata, tatapan mata anabul kita, atau gerakan ekornya gitu ya. Jadi ada bahasa tubuh di sana. Sense yang kita tangkap itu lewat penglihatan ya, ataupun intuisi. Jadi ini berangkat dari mata dulu, masuk ke feeling ya, masuk ke intuisi. Jadi ini akan ngebantu para Leo ya yang senang dengan hewan untuk lebih peka lagi terhadap suara hatinya. Ya, bagi kamu yang pengen peka terhadap kata hati, ya sering-seringlah terkoneksi dengan hewan ataupun dengan lingkungan, dengan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pohon-pohon ya, karena mereka memiliki semacam antioksidan gitu ya. Saya pernah baca buku itu dan pernah juga menonton di video YouTube ya tentang spiritualism. Ya, kalau kita memeluk pohon itu bisa menetralisir energi negatif yang ada di dalam diri kita karena diserap oleh pohon itu. Ya, makanya ketika kita berjalan-jalan di tengah-tengah
pohon ya, di sekeliling jalan kita itu ada pohon, tumbuh-tumbuhan, kita merasa seger, fresh gitu ya. Ya, jadi kalau kamu ngerasa sedih, ngerasa penat ya, pergi jalan-jalan ke taman atau ke kebun ya. Okay, heart's desire. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. Ya, ada semacam hasrat yang kamu miliki ya. Dan percayalah bahwa malaikat penjaga kamu mensupport kamu, membimbing kamu dan memproteksi kamu untuk mewujudkan impian-impian kamu itu menjadi nyata. Beberapa di antara kamu ada yang musisi, penyanyi ya, ada yang konten kreator, ada kamu yang desainer, ya, desain grafis, ya, pengen menjadi seorang yang terkenal. Ya, apapun impianmu bisa ini terwujud gitu, selama kamu bekerja keras, otomatis ya, dan terkoneksi dengan suara hati. Ada builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Iya, ini bekerja keras seperti yang saya katakan tadi. Seorang builder itu adalah seseorang yang optimis di dalam bekerja, disiplin, dan dia memiliki energi power. Dan energi power ini berasal dari optimis ya, semangat yang dia miliki. Ya, seperti kata pepatah yang mengatakan manusia bisa mati tetapi semangatnya tetap hidup kan gitu ya. Jadi spiritnya itu tetap hidup gitu ya. Ya, kadang tubuh kita bisa lemah, tapi ketika kita memiliki semangat yang luar biasa, pikiran tadi ini yang termotivasi tadi bisa menstimulasi tubuh ya untuk tetap bergerak ya. Oke, saya buka di sini untuk kartu tarot kamu ya. Untuk Leo ada Queen of Wands, the Magician, Two of Swords, Four of Wands, Six of Cups, the Moon, King of Wands, Seven of Cups, dan Page of Pentacles ya. Dan untuk the bottom of the decknya ada the World ya, Knight of Cups, cita-cita, keberhasilan. Ya, ini bisa terwujud selama kamu senantiasa terkoneksi dengan suara hati kamu dan kamu tetap memiliki semangat dari dalam ya, memiliki energi power tadi, dan hasrat tadi itu tetap menyala di sana ya. Jangan redup gitu ya. Oke, ada Queen of Wands ya. Kalau saya lihat ini adalah energi kamu sih. Ini adalah seseorang yang independen, percaya diri ya, populer di kalangannya, dan ini kreatif orangnya. Terkadang memang dia mau gitu dalam situasi tertentu kurang percaya diri, tapi orang-orang di sekitarnya mempercayakan dia bahwa dia sanggup nih. Kamu sanggup gitu. Oke, untuk the Magician, kamu juga memiliki sumber-sumber yang kamu perlukan. Ya, ada beberapa di antara kamu udah punya peralatan untuk bikin konten ya kan. Kamu udah memiliki modal suara sebagai seorang penyanyi misalnya. Ya, tinggal diasah, tinggal dikelola, tinggal ditempa di sana, di-create gitu ya, disusun-susun gitu, seperti puzzle gitu ya, menjadi sesuatu yang utuh dan enak untuk didengar ya, atau dikonsumsi oleh masyarakat ya. Ada tuh of swords ya, ada semacam hasrat di sini ya, situasi emosional yang mementingkan perasaan dan juga hasrat ya, lebih mengabaikan rasionalisme ya. Penting di sini untuk Leo terbuka dengan berbagai macam informasi, belajar membuka diri dengan informasi-informasi terupdate ya, supaya enggak kalap mata semacam gitu ya. Ya, ada the Lovers, ini adalah tanggung jawab kalau menurut saya di sini ya.
atau pilihan-pilihan nih yang kamu pilih, langkah apa yang akan kamu tempuh, semacam itu. Dan ketika kamu sudah memilih, ya jalankanlah dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu pesan dari The Lovers. Ada Four of Wands. Nah, ini kebahagiaan, ya, kebersamaan dengan keluarga. Ada juga ini yang relokasi, ya, kunjung mengunjungi keluarga atau teman, ya. Oke, ada Six of Cups. Untuk beberapa di antara kamu, sepertinya kebahagiaan ini lebih penting, ya, bersama dengan keluarga dibandingkan apapun. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu, kebahagiaan terpenting di dalam diri kamu adalah keberhasilan ataupun popularitas. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu seimbang, ya. Popularitas, keberhasilan, dan juga hubungan kamu dengan keluarga. Tergantung, ya, sebenarnya hubungan kamu dengan keluarga. Kalau hubungan kamu dengan keluarga, otomatis keluarga itu penting banget sama kamu. Tapi untuk beberapa di antara kamu yang memiliki isu kurang baik dengan anggota keluarga, pastinya kamu lebih memilih karir atau popularitas, ya. Ada The Moon, ya. Di bulan Januari ini situasi emosional kamu ini up and down, kurang stabil gitu, ya. Ya. Ini bisa jadi berasal dari hubungan kamu yang kurang baik dengan pasangan, bisa jadi dengan anggota keluarga. Ada semacam isu di sini, isu privasi, ya. Ya. Saatnya memang di sini kalau saya ngelihat, ya, untuk Leo bisa bersikap dewasa atau smart di dalam menyikapi masalah-masalah dari dalam ini nih. Internal isu atau internal problem ini. Ya. Kalau saya ngelihat, ya, situasi emosional kamu ini gak stabil, ini erat kaitannya dengan isu internal dari orang terdekat kamu. Oke, ada King of Wands, ya. Untuk King of Wands, ya, ini adalah seseorang yang sangat berkomitmen, berpendirian, ya, tegas. Kadang dia terlihat seperti sombong, ya, tapi dia ini sebenarnya baik gitu. Dia juga kreatif nih, selalu memiliki ide. Orang-orang di sekitar dia ini, ya, selalu menginginkan dia ini berbagi informasi atas pengalaman-pengalaman dia, karena ini adalah energi mature yang dewasa, udah banyak pengalaman, nah, semacam gitu, ya. Saya ngelihat ini adalah energi kamu, ya. Dan ada Seven of Cups. Ini fantasi ataupun hasrat, ya, keinginan kamu untuk meraup popularitas, keberuntungan yang besar ada di sini, ya. Tapi fantasi yang semacam ini cenderung akan memicu situasi emosional yang gak stabil atau cara berpikir yang tidak jernih. Jadi kalau seseorang sudah berpikir tidak jernih, ini akan lebih santai dan nyaman dalam dunia fantasi dibandingkan dengan realita, gitu, ya. Padahal kalau di realita harus ada tindakan, ada perbuatan, ada eksekusi. Nah, kalau seseorang udah larut dalam situasi fantasi seperti ini, bisa larut dalam zona nyaman, berleha-leha atau tidak segera bangkit bekerja, gitu, ya. Ya, jangan memulai Januari inilah kalau boleh, ya, dengan dengan kepasifan, gitu, ya. Kalau bisa langsung aktifkan diri, gitu, ya. Oke, ada Page of Pentacles. Ya, ini semacam prestasi, bisa jadi, ya. Bisa jadi ini semacam
tanggung jawab atau bagian dari diri kamu yang ingin bekerja keras karena ingin mengejar prestasi. Itu saja. Jadi kalau misalnya kamu pengen menjadi seorang penyanyi, lantas itu ditolak oleh keluarga kamu misalnya. Nah, ini bisa membuat kamu jadi patah semangat. Jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak mau kerja gitu ya. Atau ya, jadi nggak bersemangat lah ngerjain apa-apa gitu ya. Dan beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini sepertinya berada pada zona yang nyaman. Bisa jadi karena libur ya, ada acara Natal, Tahun Baru ya, kumpul-kumpul sama keluarga di sini ada. Dan ini yang membuat kamu jadi serasa nyaman gitu untuk tidak melakukan apa-apa di bulan ini. Ya. Oke, saya klarifikasikan di sini ya untuk setiap kartu. Oke, ada Judgment, King of Pentacles. Wow, Seven of Cups-nya muncul lagi di sini nih. Ini dengan ini sama ya. Untuk Leo ya. Upsi. Wow, ada sakit hati, ada sedih di akhir dari Januari. Ya bisa jadi kamu dapat ini lebih awal ya, tergantung dari seberapa cepat energi kamu bergerak ya. Ada Judgment, ada semacam kemitraan, semacam kerjasama, kolaborasi. Bisa jadi ada aktivitas yang melibatkan kerjasama dengan orang-orang di sekitar kamu, bisa anggota keluarga gitu ya. Ya bisa jadi ini adalah kegiatan selama perayaan tahun baru ya. Jadi ketika ngumpul-ngumpul bareng, ada kegiatan yang dikerjakan bersama-sama. Ini membahagiakan, situasi yang membahagiakan. Dan untuk King of Pentacles-nya, ada keberuntungan yang mendadak di sini yang kamu dapatkan. Ya, ini sesuatu yang tidak hadir begitu saja juga gitu ya. Ini hadir karena kamu memiliki sesuatu yang kamu kerjakan. Ada yang sudah kamu ciptakan. Ya, seorang magician itu kalau dia berhasil membuat pertunjukan yang menakjubkan, ya penonton terkagum-kagum, maka penonton akan memberikan reward, hadiah kan gitu. Nah semacam itu di sini. Ya kamu nggak ngeduga-duga itu bakalan dikasih uang gitu ya. Tapi ada di sini ya. Oke, ada King of Wands. Ya ini sama dengan ini ya. Muncul lagi King of Wands, King of Wands. Ya. Ini ada semacam sifat untung-untungan juga di sini saya lihat. Sepertinya kamu lebih fokus terhadap untung-untungan daripada berpikir yang realistis atau melihat situasi yang realistis atau realita ini gitu. Jadi kadang memang kita punya hasrat atau impian, tapi harus dikondisikan juga dengan situasi, ya kan. Kalau situasinya nggak memungkinkan ya jangan dipaksakan, nanti bisa melukai diri sendiri. Ya, jadi sakit hati, ya seperti di sini nih, ya. Kalaupun misalnya di sini ada Page of Pentacles, ya, ada kerja keras, ada semacam keinginan kamu untuk berpetualang ya, memiliki pengalaman baru ya. Tapi kalau kamu lebih mengutamakan hasrat tadi ya, lebih banyakkan berfantasi, bermimpi daripada bertindak,
atau ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan nih. Untuk Two of Swords ini juga bisa dihadapkan pada dua pilihan. Ya, antara ngerjakan A atau B, atau kamu terus jalan atau kamu berhenti misalnya ya. Kamu akan selalu dilema, terus tidak memperoleh pencerahan jalan keluar di sini. Ya. Jika kamu tidak berusaha belajar melihat situasi kamu, kondisinya tadi memungkinkan apa tidak gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, semacam gitu ya. Ya. Oke, untuk Seven of Cups-nya sama ya di sini ya. Hasrat, ingin populer, ingin terkenal, ingin memiliki banyak penonton. Kalau kamu seorang content creator ya, atau kalau kamu seorang trader, sekali klik pengen langsung banyak dapat uang gitu. Karena saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu punya banyak tanggung jawab ini. Kamu pengen memenuhi ini, memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga misalnya ya, banyak ya. Pengen ngebantu keluarga. Untuk di awal Januari ini saya lihat seperti ada evaluasi diri juga yang kamu lakukan, semacam meditasi ya, sembari merayakan tahun baru. Ada juga ini seperti koreksi diri sendiri gitu ya, memperbaiki kesalahan di tahun sebelumnya ya. Ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di dalam bekerja. Ada juga keinginan untuk beberapa di antara kamu seperti itu. Ya, ada Queen of Cups nih. Beberapa di antara kamu bisa jadi dealing dengan yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini sepertinya bisa jadi mempengaruhi situasi emosional kamu. Ada juga ini seperti rahasia. Bisa jadi kamu ngerasa dia ini punya rahasia. Kalau saya melihat ini Scorpio, Cancer, Pisces bisa jadi anggota keluarga kamu, orang tua atau pasangan ya. Ini memiliki rahasia yang tidak kamu ketahui, tapi kamu bisa ngerasakannya, itu ada kejanggalan di sana. Ada hal-hal yang membuat kamu nggak bisa berpikir jernih. Ya, ada semacam hasrat juga di sini. Ya. Ini mempengaruhi semangat kamu di dalam bekerja, mempengaruhi cara pandang kamu terhadap gaya hidup ya. Cara pandang kamu juga di dalam memperoleh materi. Ya. Seperti ada harapan-harapan bahwa ini energi sanggup memenuhi semua kebutuhan kamu. Ya. Oke, untuk Queen of Wands-nya ini sama dengan Queen of Wands di sini ya. Ya, kamu pengen ini anggota keluarga di sini nih, orang yang dekat sama kamu yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces tadi ini, ya bisa diajak kerja sama gitu ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu pengen nih mewujudkan impian, ya seperti ada cita-cita gitu ya. Ada keinginan untuk bersama, ada keinginan untuk ini orang bisa memahami keadaan kamu gitu ya. Kalau ini anggota keluarga, it's fine gitu ya, karena penting anggota keluarga ini memperhatikan kita. Tapi kalau ini di situasi lingkungan kerja,
Ini sepertinya atasan kamu. Kamu pengen atasan kamu ya bisa memahami kondisi kamu dan bisalah memberikan dukungan, perhatian, atau bisa diajak kerjasama, memberikan ide. Ya, ada semacam kontribusi yang diberikannya. Ya, di dalam suatu project atau pekerjaan yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri gitu ya, untuk beberapa di antara kamu. Ya, dan ketika ini tidak terpenuhi seperti ekspektasi kamu, ada semacam rasa kesedihan. Ya, ada semacam broken heart gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang menginginkan hubungan yang baik dengan Scorpio, Cancer, Pisces ini nih gitu. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin persepsinya berbeda, atau mungkin cara penyampaiannya berbeda gitu ya. Ini yang membuat seperti ada miskomunikasi gitu ya. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance-nya Leo di bulan Januari ya. Ada Queen of Swords ya. Brilliant experience, humorous, judgmental, releasing situation or people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situation, focusing on career, divorce or unmarried individuals. Ya, ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi udah janda atau duda ya. Kamu berjuang sendiri, atau bisa jadi long distance relationship ya, atau bisa jadi kamu adalah seseorang yang sangat independen di suatu perusahaan atau institusi ya, seorang yang mature, yang sangat tegas di dalam berbicara, fokus di dalam karir ya, pintar, tetapi walaupun ini tegas, dia memiliki selera humor juga ya, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kadang justru keadaan sulit ini nih ya bisa membuat kita jadi tertawa sendiri memang ya, karena ada hal-hal yang aneh gitu atau janggal ya. Bisa jadi kamu ngerasa aneh atau janggal dari orang terdekat kamu gitu, cara pandang dia, cara dia nge-treat kamu nggak nyambung, jadi ya kamu jadi ketawa kan gitu. Iya. Oke, ada Eight of Swords, the illusion of entrapment, a lack of self-confidence that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now. Ya, lepaskan diri kamu dari belenggu ilusi tadi nih, semacam ilusi ya. Beberapa di antara kamu ini bisa jadi ini terperangkap dalam ilusi atau pikiran negatif mengenai orang-orang terdekat kamu, dan ini mempengaruhi keberuntungan kamu di sini nih. Jadi ketika kamu dihadapkan pada tugas atau pekerjaan project yang harus dituntaskan segera, ini kamu jadi frustasi ya. Bisa-bisa ini jadi nggak ini ya, nggak bagus gitu hasil pekerjaan kamu. Tapi the bottom of the deck kamu bagus juga nih, saya lihat ini ya, walaupun kamu di sini ada sedih gitu ya, ini nggak terlalu mempengaruhi hasil kinerja kamu atau mempengaruhi keberuntungan kamu. Tetap ada di sini the World ya, dan ada di sini Knight of Cups. Ada semangat, ada cinta, ada keinginan untuk mengejar cita-cita.
Ya, segera lepaskan diri kamu dari ilusi-ilusi yang memperangkap pikiran kamu. Ya, biasanya ilusi ini bersifat negatif. Ya, seperti kurang percaya diri yang menyebabkan kamu seperti tidak mampu, ngerasa kurang mampu, atau khawatir untuk membuat suatu tindakan, khawatir untuk membuat suatu keputusan. Buatlah tanggung jawab, ya, atau bertanggung jawablah untuk diri kamu sendiri. Jangan bergantung sama orang lain, intinya seperti itu ya. Kadang seseorang kan terperangkap pada suatu bidang atau suatu pekerjaan atau terhadap seseorang, ya, terikat di sana atau ngerasa terperangkap di sana karena bergantung di situ gitu. Mentok di situ dia. Ya, kamu ngerasa mentok di situ, padahal sebenarnya enggak ya. Kamu bebas sih milih, mau pilih A, B gitu ya. Mau kamu tetap stay di suatu pekerjaan atau kamu tinggalin, bisa. Yang bertanggung jawab atas hidup kamu adalah kamu. Iya. Yang bertanggung jawab atas masa depan kamu adalah kamu di sini gitu. Ibaratnya beberapa di antara kamu di sini nih, dengan adanya Queen of Wands, ini adalah sosok yang independen sini sebenarnya gitu ya kan. Tidak perlu harus bergantung pada sosok Scorpio, Cancer, Pisces di sini. Atau bisa jadi ini sebaliknya ya. Ini juga bisa vice versa. Kamu terlalu independen di sini nih gitu. Terlalu populer, terlalu menarik gitu. Jadi orang yang dealing sama kamu ngerasa bahwa kamu itu mampu berdiri sendiri gitu. Tidak perlu diperhatikan lagi. Padahal di sini kamu butuh itu. Kamu butuh perhatian atau dukungan itu di sini. Ya, saya ngelihat seperti bentuk komunikasinya kurang nyambung di sini ya, antara kamu dengan orang yang dealing dengan kamu di sini. Sepertinya nih dengan pasangan kamu. Ini masalah karir tapi nyampe ini ya, asmara mempengaruhi keberuntungan kamu ya. Luar biasa. Oke. Panjang banget ini. Oke, news worth celebrating joyful announcement like engagement, weddings, pregnancy or graduation. A time for gratitude, close communities or chosen families. Ya. Nikmatilah, enjoylah ya momen-momen kebahagiaan yang ada di bulan ini ya. Secara ini adalah awal tahun baru, ada kumpul sama keluarga gitu ya. Ya, bagikan bebanmu, bagikan kekhawatiran kamu dengan orang yang dealing sama kamu di sini nih gitu. Jangan tanggung sendiri. Bisa jadi kamu memang ngerasa kamu mampu gitu ya, karena kamu ngerasa independen gitu di sini ya. Tapi saya ngelihat untuk beberapa dari orang yang dealing sama kamu Scorpio, Cancer, Pisces di sini, dia ini situasinya emosional gitu dengan sifat kamu yang merasa independen, bisa berdiri sendiri gitu. Padahal kamu harus membutuhkan sosok ini nih. Ya, itu aja sih untuk Leo. Agak ribet ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk Leo. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Leo. Sampai jumpa. Bye-bye.